Sebenarnya arti nama Aulia itu bagus ya, pemimpin, sahabat, orang yang dicintai gitu. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara, ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara. Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya, udah di Aduh. penjara semua tuh. Lu lihat ekspresi mas-mas ini adalah ekspresi gua, Ben. Udah di penjara semua tuh. Bener gak sih? Bener ya? Nggak ikut perform tapi ikut deg-degan ngelihatnya. Ya Allah. Apa ruginya coba cuma ditempel stiker doang? Ya rugi rumah-rumah gua, kenapa gitu loh? Kayak, kenapa orang mempertanyakan ini sih, aneh banget dah. Daripada nempel stiker di rumah orang, mending tempelin di rumah sendiri ya kan. Jadi orang tahu tuh, wah bapak itu mau nyalek ya, pantas rumahnya stiker semua ya kan. Tembok di stikerin, pagar di stikerin. Ya terus kayak, ngapain stikerin rumah orang kalau kagak pengen dimarah-marahin, aneh dah. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Ya Allah. Video kali ini tuh kayak rasanya akan ngebikin lu gitu. Bingung banget gue mulai videonya, bahkan gini. Selamat datang kembali seperti biasa, calon jenazah, apa kabarnya? Sehat? Tinggal ditunggu aja kapan meninggalnya. Anyway, mari kita kembali membahas tentang apa-apa yang terjadi di internet, dimana video ini kayaknya akan rada panjang. Jadi selamat datang di KDS BBS, ketika dunia sedang baik-baik saja padahal tidak, dimana bahasan kita yang pertama sangat-sangat membuat kering gue. Jadi gini, ada sebuah perkara yang sekarang lagi masuk trending, masuk trends for me, trends for gua, itu komika. Awalnya gue penasaran dong, apa yang terjadi? Gue cari tahu lah, ternyata ini adalah tentang seorang komika yang stand up di salah satu acara dan kalimatnya di sini menistakan nama Muhammad, di mana rujukannya adalah menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi gini, kita ke runutannya dulu. Di Lampung, tanggal 7 Desember 2023 ada sebuah acara yang namanya Desak Anies, dimana ya seperti dari namanya gitu. Acara ini isinya adalah tentang warga Lampung yang pengen nyampein unek-unek ke salah satu capres 2024 nanti. Cuman di tengah-tengah itu ada stand up. Ada stand up-nya. Cuman stand up-nya sendiri itu di luar substansi dari obrolan tentang perkara pencapresan dan malah terkesan ngehina junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW. Ceritanya, Bapak Capres tersebut itu lagi di jalan, masih di jalan, lagi OTW gitulah. Sembari menunggu kedatangan Bapak tersebut, acaranya diisi dulu nih sama beberapa orang. Salah satunya adalah stand up. Stand up-nya sendiri, ini harus lu inget ya, stand up-nya sendiri disiarkan secara live. Bahkan lu kalau nyari di YouTube, lu search Desak Anies Live. Oh, bahkan dari akun YouTube Anies Baswedan ada, gokil. Yang mana berarti harusnya menjadi atensi untuk sekiranya omongan apa yang boleh dan tidak boleh keluar di forum tersebut. Cuman salah satu stand up comedian ini materinya itu, ya Allah, gue nggak tahu gimana lu ya. Cuman yang gue tahu, stand up komedi dari namanya yang dicari adalah komedi. Komedinya dulu nih. Cuman di kasus kali ini itu tuh kayak kagak ketemu komedinya di mana gitu, dan jatuhnya tuh malah ya ampun, lu nilai sendiri deh, lu nilai sendiri. Kita nonton dari salah satu live-nya nih, dari Metro. Ada banyak hal yang sifatnya personal banyak hal yang sifatnya dengan diri personal. kita ya. Tapi kita nggak bisa milih. Ya nggak sih? Kayak nama tuh, kita nggak bisa milih. Agama kita nggak bisa milih. Jenis kelamin kita nggak bisa milih. Gue tau-tau udah aulia laki-laki Islam gitu. Gue kalau disuruh milih nih ya nama pas bayi diajak rembukan gitu ya, kamu mau dikasih nama siapa gitu, gue pasti bakal minta nama yang laki bang, nama yang laki banget lah. Ivan Gunawan, laki banget lah pokoknya. Robin Onsu ya, laki banget lah pokoknya. Nasar KTI gitu ya, laki banget lah. Oh, itu punchline. Apalagi gitu.
Laki banget lah pokoknya, Robin Onsu ya. Laki banget lah pokoknya. Nasar, KTI gitu ya. Laki banget lah. Tapi kita nggak bisa milih nama ya. Apalagi yang kita nggak bisa milih? Agama nggak bisa milih. Jenis kelamin nggak bisa milih kita. Makanya gue tuh salut sama orang-orang yang berani ganti nama, ganti agama, ganti jenis kelamin. Iya, mereka lebih bertanggung jawab menjalani hidup karena berdasarkan pilihannya sendiri ya kan. Makanya bencong nih ya, lebih bisa menjaga keperawanannya dibanding wanita. Wow. Sambil gue cari yang dia lagi ngomongin perkara itu ya. Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara? Ting aja gitu. Oh, ini nih. Orang yang dicintai gitu. Kita dari materi awal ya, maksudnya biar lu nggak nonton yang cuplikan doang. Sebenarnya arti nama Aulia itu bagus ya, pemimpin, sahabat, orang yang dicintai gitu. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lu cek penjara, ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara? Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya. Udah di penjara semua tuh. Lu lihat ekspresi mas-mas ini adalah ekspresi gua, Ben. Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya. Udah di penjara semua tuh. Bener gak sih? Bener ya? Dia Siapa tahu tuh kayak, yo, ini bakal jadi masalah nih gitu. Sama dosen IAIN yang selingkuh sama mahasiswa ya. Ada unsur Islamnya nggak ya tuh? Nggak ada ya, tapi kampusnya. Tegang banget itu Kak. Ruangan itu. Gini, gua kan emang dasarnya lumayan ngikutin perkembangan stand up di Indonesia ya. Maksudnya kayak gua kenal nama-nama stand up comedian tuh bahkan dari generasi-generasi awal banget, kayak Arif Didu, Dede Kendor, Rian Adriandi, Mosid, segala macam. Maksud gua kayak gua bahkan ketemu istri gua dari acara stand up gitu. Jadi kayak gua ngeliatin skena stand up Indo banget nih. Dan setahu gua ya, sebelum naik ke panggung gede, ada yang namanya open mic. Open mic adalah sebuah bagian dari stand up yang kayaknya itu harus untuk dilakukan gitu. Jadi kayak sebelum naikin materi lu di sebuah panggung gede, di forum nasional, dicoba dulu di open mic untuk dipastikan materinya ini lucu apa kurang, materinya ini bahaya atau enggak. Dan setahu gua, Ara kan pernah kerja di salah satu tempat yang jadi open mic stand up Jakbar ya. Terus setelah open mic tuh biasanya ada evaluasi, terus ada kombut juga, comedy buddy, yang artinya kayak nih orang dicek dulu nih materi segala macam. Masa dari sekian panjang proses yang ada, materi yang keluar adalah yang begini gitu. Dan men, ini materinya tuh kayak masih mentah banget gitu, dan kayak sembarangan dikeluarin tuh ngebikin lu lihat men, kondisi ruangannya kayak apa. Dan tolong diingat, ini live di beberapa channel. Bukankah seharusnya lebih berhati-hati? Lu lihat seberapa tegangnya orang-orang yang nonton setelah denger kalimat tadi. Aduh. Ini mas ini yang paling menggambarkan ini kita semua kayaknya. Gua aja tuh yang ngeliat kayak nggak nyaman gitu loh, gimana ya? Kayak gimana ya? Dono Pradana bingung. Era ID sebenarnya berusaha kayak ngejelasin gitu. Doi mendadak viral gara-gara ngebawain materi stand up komedi yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Tapi nih, kalau versi Doi, materi tersebut cuma buat nyindir orang-orang yang kelakuannya buruk dan enggak sejalan sama nama yang disandang. Contohnya kayak banyaknya narapidana bernama Muhammad. Kalimatnya tuh mungkin arahnya mau ke sana, cuman karena nggak tahu dragging, nggak tahu penonton yang gak nerima dengan baik, jadinya kayak keluar kata-kata secara tidak dipikirkan. Maksudnya kayak secara spontan keluar kata-kata gitu. Terus ya hasil akhirnya minta maaf. Bapak Presiden Stand Up Indo, Bapak Ajis Doa Ibu, akhirnya mengeluarkan statement ini. Permintaan maaf dari Aulia Rahman terkait dengan materi tentang nama junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang bersangkutan dengan sadar mengakui kesalahannya, kiranya mendapatkan maaf dari seluruh umat Islam, serta menjadi pelajaran kepada Aulia untuk kehidupan kedepannya. Kalau misalkan ada laporan, saya dan Stand Up Indo akan mendukung segala bentuk proses dan menghormati kebijakan hukum yang berlaku. Lalu akhirnya keluarlah permintaan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengklarifikasi dan memohon maaf
atas video yang beredar baru-baru ini terkait dengan materi saya di acara Desak Anies. Di materi tersebut saya tidak ada maksud sama sekali menyindir Nabi Muhammad SAW. Saya hanya bermaksud menyindir orang yang saat sekarang ini memiliki nama Muhammad, cuman beberapa di antara mereka kelakuannya tidak mencerminkan arti dari nama tersebut. Gue juga nggak tahu ya kenapa materi yang dibawakan tuh tidak sesuai dengan apa-apa yang mau ada gitu. Maksudnya karena kan katakanlah acara ini adalah acara Desak Anies, which is kayak orang-orang Lampung tuh kayak pengen ngomong Bapak Capres gini nih gitu, kayak mungkin perkara jalanan, mungkin perkara usaha segala macam gitu kan. Tapi kenapa yang dibawa adalah perkara materi-materi yang sepertinya tidak untuk ditempatkan di situ gitu. Mas gue kayak sepertinya emang ini penempatan yang tidak pas gitu. Gue nggak tahu ya, kayaknya ini emang beneran anggota Stand Up Indo Lampung sih, Stand Up Indo Metro, nggak tahu dah. Tapi harusnya ada komik lain yang dari Lampung, siapa? Ate. Terus Hifsi Hoir lahirnya doang di Lampung ya. Aduh. Nama stand up langsung terbawa-bawa. Padahal dulu yang gue yakini kayak jangan nyentuh yang terlalu sensitif di masa-masa kampanye politik tuh ya. Ketakutannya adalah ini, maksudnya ya lu salah ngomong, sembarangan ngomong, terus jadi kemana-mana, melebar inilah itulah segala macem. Aduh. Nggak ikut perform tapi ikut deg-degan ngelihatnya. Ya Allah, nyilu banget. Dan ya begitulah, langsung jadi video, masuk snack video, masuk TikTok. Aduh. Well, orangnya sih udah minta maaf. Cuman ya kita udah terwakilkan perasaannya sama mas-mas baju putih ini. Buat para komika di tanah air, kalian jangan contoh jadikan nama panutan kaum muslimin jadi bahan stand up-nya. Dan buat komika, jangan lagi kalian jadikan bahan bercanda tentang Islam atau agama apapun, karena itu nggak lucu, menjijikan. Nah, gimana tuh menurut lu? Apakah kepleset? Apakah pemilihan diksinya yang kurang pas? Apakah ini? Apakah itu? Well, dia udah minta maaf sih, cuman nggak tahu deh. Kalimatnya udah ada beberapa orang yang laporin. Ini kalaupun misalkan urusannya sama pihak kepolisian, ya kita tunggu aja kelanjutannya kayak apa. Oke, perkara lain deh. Oh, masih ngebahas perpolitik-politikan. Dan kali ini kocak sekali, terlalu kocak. Cabut stiker caleg yang ditempel di rumahnya tanpa izin, malah disuruh minta maaf dan kena ancam akan diproses hukum. Ya Allah, kok bisa ya? Ada kejadian yang ramai di Twitter tanggal 6 Desember, tapi kalau lu lihat dari akun TikToknya, videonya naik tuh tanggal 29 November sebenarnya. Cuman jadi makin rame karena ya gitu. Masa tiba-tiba disomasi, aneh bener, kenapa dah? Kita ke kronologisnya dulu deh. Jadi kejadiannya sendiri terjadi di Lumajang, Jawa Timur, di mana dalam videonya Mas Agus ini lagi sambat, lagi ngeluh gitulah tentang tim sukses calon legislatif yang main asal nempel stiker di rumahnya tanpa izin. Akhirnya dilepasin kan, ngelepasinnya juga mesti pakai sendok Leo. Dan ini tuh rada susah ngelepasin, ini harus pakai minyak kayu putih atau pakai apa lagi ya, bensin apa ya? Jangan sembarangan nempel stiker di rumah orang tanpa izin. Ya oleh uangnya seneng. Soal pilihan ikut di hati. Bukan di stiker aku walaupun dikek duit 1.000 tidak gelem rek. Aduh. Terus video ini pun menimbulkan banyak reaksi. Cuman reaksi yang paling lucu adalah ini. Dari akun TikTok Rakyat Bersatu, woi TikToker pansos, pengen tenar kok menjatuhkan nama baik partai. Gue tandain lu, gokil. Waktu kita lihat akunnya, tuh masih baru. Nama akunnya ini. Aneh bener, kenapa ya? Screenwriter gue akhirnya udah nyari tahu tentang perkara boleh nggak sih masang stiker di rumah orang sembarangan tanpa izin kayak gini? Jawabannya adalah ya tentu tidak dong. Tidak boleh.
Hal ini melanggar aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 298 tentang pemilu. Coba kita buka ya. Ini biar ada dasar landasan hukumnya aja nih. Nih. Waduh, nih ya. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun ada aturan ini tetap aja ya ada yang aneh-aneh tiba-tiba ditaruh di tengah jalan. Ada tuh kemarin yang lagi mau nyalon ditaruh di trotoar, lucu banget. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut. Alat peraga kampanye pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Oke. Intinya nggak boleh. Cuman lanjutannya adalah sayangnya hukumannya nggak ada, cuma disuruh nurunin aja itu spanduk atau stiker. Nah, pertanyaan lainnya adalah apakah itu consider sebagai vandalisme? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas Mas ini kesel, Mas Agus ini kesel dan nge-calling out gitu kayak aduh, ngapain sih naruh stiker sembarangan gitu. Orang pun bertanya-tanya dong. Ya mungkin masnya nggak ngasih izin tapi keluarganya ngasih izin. Ternyata keluarganya enggak ngasih izin juga sebenarnya. Keluarganya itu tidak tahu menahu gitu. Izinkan penempelan stiker caleg di kaca rumah. Enggak, saya enggak tahu siapa yang menempelkan, orangnya juga saya enggak tahu. Terus apakah ada tim ses yang meminta Bapak untuk menjadi salah satu pemilih dan Bapak bersedia ini lucu men, KK dan KTP? Iya, memang ada yang minta. Bilang, "Lek, aku njaluk fotokopi KTP ambek kakak. Terus kanggo partai. Ya wis kesuke tak terno nang omahe." Nah, kenapa Bapak mau memberikan fotokopi KK dan KTP itu? Iya, karena dijanjikan sembako. Masa saya tolak, namanya rezeki. Nah, sembakonya sudah dapat? Belum. Terus apakah Bapak disuruh memilih caleg A atau caleg B? Enggak disuruh milih apa-apa. Bener ya, Bapak tidak disuruh milih caleg namanya ini, caleg namanya ini. Enggak. Bener enggak disuruh? Enggak ada nyuruh-nyuruh ya? Enggak. Oh, berarti cuman minta fotokopi KK KTP itu aja? Oh, takutnya gini, takutnya dengan bapaknya sudah memberikan fotokopi KK dan KTP, itu dianggap sudah menjadi pendukung dari caleg ini, terus tim ses dari caleg ini merasa kayak ini adalah bagian dari pendukung kami, tidak apa-apa dong kami kirim stiker gitu, tempel-tempel gitu kali, mungkin nggak tahu juga. Cuman sayangnya, aduh, ini adalah cara yang salah sekali, maksudnya kayak sekali lagi untuk orang-orang yang sekiranya harus menjaga nama lembaga atau apapun itu, kalau misalkan diberikan kritik, tanganilah dengan elegan, bukan dengan mengirimkan surat somasi. Saya mendapatkan surat somasi terkait viralnya video TikTok yang berisi tentang penempelan stiker caleg tanpa izin oleh salah satu tim ses caleg. Saya dianggap membuat narasi hoax dan narasi yang menyudutkan pihak tersebut. Sesuai isi surat somasi tersebut, saya diminta untuk melakukan permohonan maaf dan klarifikasi secara terbuka. Baik. Saya Agus Gemoy meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan yang saya lakukan. Tapi saya izin bertanya, apakah salah saya rakyat bawah mengungkapkan protes dan keberatan pada pihak-pihak yang tanpa izin menempelkan stiker caleg di rumah pribadi saya? Enggak mas, enggak salah mas. Kita bukannya ada undang-undang yang bahkan tidak memperbolehkan hewan peliharaan kita sendiri masuk ke pekarangan orang lain ya? Maksudnya kayak
Ya gitu, langsung gitu. Saya minta maaf. Nyilu sekali. Ini bad move tentu saja. Ini sungguh langkah yang telah salah dipilih. Kalau misalkan ngasih surat somasi kayak gini, jelek men langkahnya men. Meskipun demikian kita harus nyari tahu dulu karena gini. Takutnya si siapapun caleg ini nggak tahu. Yang caleg ini tahu hanyalah, oh ini ada stiker nanti ditempelin aja ya gitu. Tapi dia nggak tahu kalau ditempelinnya tanpa izin dan tanggung jawabnya ke tim sesnya. Ini kan dikirimin surat somasi sama tim suksesnya kan. Takutnya tim suksesnya ini takut sama calegnya karena udah nempelin itu. Terus calegnya juga takut sama pemilik partainya, sama orang-orang di partainya. Karena apa ya, kalau kayak gini kan ngebikin jelek nama partainya sendiri. Lu lihat komen-komenannya, ya Allah, naruh stiker diem-diem, ya Allah. Kocak. Gua nggak tahu ini pada akhirnya akan gimana sih. Tapi menurut lu deh, kalau misalkan tiba-tiba rumah lu ada stiker-stiker kayak ginian, atau lo lagi naik mobil, naik motor, tiba-tiba ada orang sembarang aja nempelin begituan, terus kayak lu ribet ngelepasnya, alah, gue sih kesel-kesel juga ya. Masalahnya caleg banyak bro. Seperti yang gue pernah bilang kan, maksudnya dalam satu dapil aja tuh calegnya bisa banyak, bisa puluh-puluh, ratus-ratus. Kalau misalkan semuanya ngasih stiker ke rumah-rumah, satu rumah isinya stiker doang. Ntar dikira jualan stiker buat motor, dekal. Ya Allah. Aduh. Nih. Apa ruginya coba? Cuman ditempel stiker doang kan? Ini juga pertanyaan dari Jihad ada. Apa ruginya coba cuma ditempel stiker doang? Ya rugi rumah-rumah gua, kenapa gitu loh? Kayak, kenapa orang mempertanyakan ini sih? Aneh banget dah. Daripada nempel stiker di rumah orang, mending tempelin di rumah sendiri ya kan. Jadi orang tahu tuh, wah bapak itu mau nyalek ya, pantas rumahnya stiker semua ya kan. Tembok di stikerin, pagar di stikerin. Ya terus kayak, ngapain stikerin rumah orang kalau kagak pengen dimarah-marahin? Aneh dah. Ayo lucu banget. Perkaranya itu sebenarnya kan yang dipertanyakan etikanya gitu. Kenapa nggak minta izin? Kenapa nggak ini nggak itu? Tapi ya, yang namanya pemilihan kan di mana-mana beda-beda kan, dan random memang aneh-aneh. Jadi kayak ini adalah satu bagian lainnya aja yang lucu banget ya. Harusnya ketika masnya udah bilang terima kasih sama orang-orang yang ngedukung, terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya, harusnya sih masalahnya udah selesai ya. Apa kita harus nunggu ini? Harus nunggu ketum partainya yang sampai ngomong gitu? Belum ada omongan apa-apa sih. Gue masih tidak memahami logika yang ada gitu. Ini rumah gua ditempel stiker sama orang gak dikenal. Gue bikin video kan ngapus si ini. Terus tiba-tiba gue disomasi. Kenapa lu gak bersomasi diri lu sendiri yang udah naruh stiker di tempat orang tanpa izin gitu loh. Maksud gue kayak yang aneh banget ya pemikirannya, pola pikirnya gak masuk akal aja gitu. Aduh. Gue gak tahu ini analogi masuk atau enggak, tapi kayak bayangannya ada orang, lu lagi jalan, lu diselengkat orang. Lu ngevideoin diri lu, aduh gue diselengkat nih sama si ini. Terus orang gitu marah-marah. Ngapain lu bilang-bilang gue nyelengkat lu? Hapus videonya. Lah apaan sih itu, gak aneh banget. Harusnya udah kelar sih masalahnya. Harusnya udah. Mas Agus, percayalah, kalau kamu memiliki bantuan netizen, kamu akan menang. Karena kan PR orang-orang yang lagi minta dipilih ini adalah nyari suara kan. Ketika mereka main-main sama netizen kan suaranya jadi berkurang, malah jadi berbahaya untuk mereka sendiri gitu. Mesti kayak aman aja nih. TikTok. Enggak TikTok ya sih ini. Orang-orang. Aduh, astaga. Lo yang salah, lo yang galak ya. Iklan Emalt keluar lagi tuh. Wah, belum jadi Dewan Perwakilan Rakyat aja udah nyusahin rakyat. Gimana kalau udah jadi? Wah, bagus tuh. Wah, gimana ini? Tolong. Aku tersiram fakta. Ini coba deh. Kayaknya emang kita harus mulai ini deh membenahi struktural cara kampanye yang baik dan benar. Kayak Jepang. Gue nggak bisa sih gue berharap Indonesia sama kayak Jepang gitu. Tapi kayak di Jepang tuh nih
Kampanye di Jepang tuh kalau misalkan punya baleho tuh nggak yang di mana-mana ada gitu. Kayak mereka ya ada tempatnya tersendiri, lu bisa milih gitu. Nggak yang tiba-tiba ada di trotoar, ada di pinggir jalan gede-gede, dan gak cuman satu lagi, kayak masing-masing caleg, masing-masing capres ada. Udah mah gitu, ada caleg di atasnya ada capres, kata gue digabungan apa gimana, lu PT-PT nyawanya. Pusing banget. Gue nggak tahu ini beneran terjadi atau enggak ya, tapi di beberapa drama Jepang, apa sih sebutannya drama Jepang tuh kan, kalau drakor drama Korea, drama Jepang apa drajep. Drama Jepang tuh kalau orang kampanye tuh dia naik mobil gitu, terus pakai toa, terus ngomong sama orang-orang berusaha didengerin gitu-gitu kan. Kenapa nggak kayak gitu aja sih, maksudnya kayak biar lebih deket gitu daripada ini nyampe stikernya doang. Mana katanya tiba-tiba mintain kakak sama KTP biar dikasih sembako, tapi sembakonya belum nyampe. Anjing apaan tuh? Yo. Itu boleh gak sih? Nggak boleh. Boleh nggak tahu dah gua. Ayo lanjut. Kita cari perkara lain. Emang aneh-aneh perkara ini, astaga.